Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Nanda hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sekali lagi, bagaimana kabarnya Nanda hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Ada yang libur? Ada libur. Ada izin siapa? Ahmad Fauzi. Ahmad Fauzi kemana? Ada salam. Oke, Ibu ambil absen ya. Abdurrahman ada? Ahmad Fauzi izin ya. Ahmad Revo sholatnya. Airin, Izin Bu. Amelia, Anggi. Apa? Silakan dibaca surat Al-Lahab bersama-sama. Mohon dipandu dengan oleh ketua. Terima kasih ya. Untuk materi kemarin tentang apa, Nak? Memenuhi janji. Yang sekarang memenuhi janji. Yang kemarin tentang apa materi kita? Apa itu memenuhi janji? Ucapan seseorang untuk menyatakan kesediaan Nah, sekarang mengapa penting untuk menepati janji dalam kehidupan sehari-hari? karena janji adalah hutang. Hutang yang harus dibayarnya kapan? Saat kita Berjanji. Bagaimana perasaanmu ketika seseorang tidak memenuhi janji kepadamu? Kecewa. Ananda pernah ingkar janji? Tidak. Selalu menepati Janji. Apa hubungan antara menepati janji dengan kepercayaan? Untuk mempererat tali silaturahmi apa lagi? Menjaga kepercayaan. Menjaga kepercayaan. Tujuan materi hari ini yaitu dapat menjelaskan arti pentingnya memenuhi janji dalam kehidupan sehari-hari, baik dari perspektif moral maupun Agama. Yang kedua, peserta didik menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam memenuhi janji yang dibuat baik dalam konteks pembelajaran maupun Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis situasi di mana seseorang gagal memenuhi janji dan memberikan solusi yang tepat untuk memperbaiki suatu keadaan. Yang keempat apa? Interaksi sosial ini dalam kehidupan Sehari-hari. Yang kelima apa tujuannya? Lanjut, Ibu ada video. Silakan Ananda lihat di video ini apa hubungannya dengan memenuhi janji. Lihat video ini. Apa yang bisa Ananda pelajari dari video ini tentang memenuhi janji? Apa itu pengertian dari memenuhi janji? Kata janji berasal dari apa? Dari bahasa Arab. Bahasa Arab yang artinya apa? Melalui kata ini muncul sebuah kata yang sering kita dengar yaitu akad. Bukan akad pernikahan ya. Tapi ini akad suatu perjanjian, akidah atau akad nikah. Ya. Menurut bahasa akad yaitu berarti
Tidak. Orang yang mengingkari janji berarti mereka tidak beriman. Itu sebabnya jika kita kaitkan dengan makna bahasa, maka janji itu harus Tepati. utang. Ananda bilang tadi sebagai Utang. Dan kita diingatkan bahwa setiap janji itu diminta Jawaban. Di mana diminta pertanggungjawabannya? Di Tidak. Di dunia dia diminta. Ada. Ada tidak? Ada. Ada. Adapun janji terbagi menjadi dua, yaitu janji kepada Allah dan janji kepada Manusia. Sama manusia. Janji kepada Allah itu seperti apa, nak? Sholat. Sholat apa lagi? Haji. Berpuasa. Berdoa. Berdoa. Janji kepada Allah itu sama dengan apabila kita melakukan hal yang dilarang Allah, kita meninggalkannya. Dan apa yang diperintahkan Allah, kita melakukannya. Yang kedua, janji kepada manusia. Patut kita ingkari atau kita tepati? Tepati. Kenapa? Karena Karena sebagai utang. utang. Balasan janji. Apa balasan yang pertama kita dapatkan ketika kita membalas janji? Mendapatkan predikat sebagai mutakin dan menjadi sebab tercapainya sifat Mutakin. Sifat mutakin ini yaitu sifat yang baik. Yang kedua, menghindari pertumpahan darah dan menjaga dari mengambil hak orang lain, baik dari pihak muslim maupun non-muslim. Yang ketiga, menjadi sebab datangnya keberhasilan, keamanan, dan ketentraman serta jauh dari konflik. Ketika kita mengingkari janji, pasti kita akan berantem kan sama orang tuh. Iya, betul. Nggak mau percaya lagi sama dia. Udah ingkar janji, nggak mau berkawan. Yang keempat, dapat menghapus kesalahan dan menjadi sebab dimasukkan ke dalam surga. Mau masuk surga? Mau masuk neraka? Tidak. Kenapa tidak mau masuk neraka? Panas-panas. Emang udah pernah masuk? Belum. Udah belum? Sekarang ibu akan membagi Ananda menjadi 5 kelompok. Yang pertama yaitu kelompok dari Idlan satu kelompok, kelompok dari Permata dan sampai ke belakang satu kelompok, kelompok dari Aurel sampai Najwa. Dari Rifa satu kelompok dan dari belakang 3 meja satu kelompok. Yang cowok sudah kasus ini Ananda pecahkan, Ananda cari solusinya. Yang pertama kasusnya Siti adalah seorang manajer proyek di sebuah perusahaan teknologi. Dalam rapat tim, ia berjanji kepada anggota tim bahwa ia dapat menyelesaikan rencana proyek dan memberikan update status pada akhir minggu. Siti merasa terburu-buru dengan beberapa tugas lain dan tidak dapat menyelesaikan rencana tepat waktu. Akibatnya, dia tidak memberikan update seperti yang dijanjikan. Ini termasuk studi kasus apa, Diana? Tidak menepati janji. Jadi tugas Ananda berkelompok, identifikasi masalah utama dari kasus tersebut. Ananda identifikasi kasus ini. Apa masalah utamanya? Kenapa si Siti mengingkari janji? Yang kedua, buatlah analisis tentang memenuhi janji dalam kasus ini. Analisis itu pemahaman Ananda dari kasus ini. Catatan masalahnya, masalah utamanya apa? Kenapa si Siti ini ingkar janji? Yang kedua, dampak dari akibat tidak memenuhi janji. Apa dampak yang dirasakan oleh si Siti ini? Yang selanjutnya, apa tindakan dan langkah-langkah solusi yang Ananda ambil untuk mengimplementasikan prinsip memenuhi janji dalam situasi tersebut? Paham? Ada yang ingin bertanya? Ada? Tidak, silakan bekerja. Ibu kasih waktu 20 menit.
Identifikasi masalah utama dari masalah utamanya. Masalah utamanya, udah ketemu masalah utamanya. Dampak dari tidak mendapati nama kepercayaan baik. Penyesalan. Berarti ada 3. Masalah utamanya ada ketemu. Boleh. Apa lagi nama? Solusinya udah ketemu, Nak. Silakan kelompok 1 tampil ke depan. Identifikasi masalah utama dari kasus tersebut. Apa? Yang dari kelompok Iblan. Masalah utama dari kasus tersebut adalah Siti, seorang manajer proyek dari sebuah perusahaan teknologi yang tidak dapat memenuhi janjinya untuk memberikan update status pada minggu depan dikarenakan ia punya tugas lain yang harus diselesaikan. Oke, bagaimana pendapat dari temannya kelompok 1? Setuju? Setuju. Oke, mantap dari kelompok 1. Aplaus untuk kelompok 1. Kelompok 2, silakan tampil, Nak. Siapa perwakilan dari kelompok 2? Adalah analisis tentang kondisi Siti yang awalnya berjanji kepada anggota timnya untuk menyelesaikan rencana proyek pada akhir minggu, namun karena Siti terburu-buru dengan tugas lain, ia tidak dapat memenuhi janji. Itu sebagai apa? Analisis. Itu berarti analisis dari kelompok 2. Bagaimana yang lain? Setuju? Setuju. Oke, aplaus untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3, silakan. Masalah utama dari kasus tersebut, apa masalah utamanya? Apa masalah utamanya? Masalah utama dari kasus Siti tersebut adalah yaitu Siti terlalu terburu-buru membuat janji pada timnya tanpa mempertimbangkan tugas lainnya sehingga ia tidak dapat menepati janji pada timnya. Oke, mantap. Kelompok lain, ada yang ingin menambahkan atau mengomen? Tidak, Pak. Oke, aplaus untuk kelompok. Silakan ke depan. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 4 karena kami sudah dampak dari narkoba tidak memenuhi janji. Yang pertama, rasa bersalah dan penyelesaian dari Siti. Yang kedua, kerusakan kepercayaan dari Siti. Yang ketiga, timbulnya konflik dan pertengkaran. Yang keempat, kurangnya kepercayaan. Yang kelima, kehilangan kepercayaan diri. Yang terakhir, ada kehilangan kesempatan peluang kerja dari Siti. Oke, mantap. Terima kasih. Banyak dampak yang dirasakan oleh Siti akibat dari Siti tidak memenuhi Janji. Yang lain setuju? Setuju. Oke, aplaus untuk kelompok 4. Silakan kelompok akhir kelompok 5. Silakan bacakan apa pendapat dari kelompok 5 tentang masalah Siti tersebut. Bagaimana solusinya? Baik, saya perwakilan dari kelompok 5. Apa tindakan atau langkah-langkah atau solusi yang kamu ambil untuk mengimplementasikan? Apa yang dapat Anda simpulkan dari menepati janji? Kenapa kita harus menepati janji dan apa efek dari kita tidak menepati janji? Ada yang mau menyimpulkan? Kira, silakan sampaikan Kira. Janji adalah ucapan seseorang mengenai kesanggupan untuk memenuhi sesuatu hal.
Nah, jika seseorang tidak memenuhi janji, akan berdampak pada pertemanan, pada kepercayaan diri, serta pada timbulnya rasa kecewa di dalam diri sendiri dan tidak dimiliki kepercayaan kepada orang lain. Oke, mantap. Terima